Salam Patriot di Suara Patriot bersama Tanda Tua. Saudara sebangsa dan setanah air, di balik nama besar mobil listrik China bernama BYD yang sebetulnya adalah sebuah singkatan dari Build Your Dreams yang terdengar indah dan visioner, ternyata tersimpan sebuah cerita gelap, cerita tentang ambisi, tentang tipu daya, tentang bagaimana sebuah negara Partai Komunis China bermain licik demi meraih dominasi dunia. Selama ini dunia percaya bahwa BYD adalah simbol kemajuan teknologi China. Mobil listrik canggih, harga murah, ekspansi ke berbagai benua. Tapi mari kita bongkar kenyataan di balik layar. BYD ternyata menjual mobil dengan kerugian. Nama kerennya ya subsidi, ya merugi. Mereka menutupi biaya produksi dengan trik akuntansi. Mereka menunda pembayaran ke pemasok. Mereka paksa rekanan untuk bergabung dalam skema keuangan internal. Semua itu dilakukan untuk satu tujuan, menghancurkan kompetitor. Bukan dengan kualitas, tapi dengan strategi bakar uang ala komunis. Inilah wajah asli sosialisme ala PKC. Mereka bukan ingin bersaing sehat, mereka ingin menguasai dengan cara apapun. Ketika perusahaan normal bertahan lewat inovasi dan pelayanan, BYD bertahan lewat subsidi negara, manipulasi angka, dan permainan politik. Dan PKC mendukung itu semua karena BYD adalah alat untuk menaklukkan pasar global, membanjiri negara lain dengan produk murah, lalu menciptakan ketergantungan. Mereka ekspor mobil bekas 0 km ke Rusia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Mobil baru yang dilabeli bekas demi 2 kali transaksi, demi mempermainkan statistik, demi menaikkan angka pertumbuhan ekonomi semu. Bahkan Taiwan pun jadi target ekspansi mereka lewat merek mewah Denza. Saya kira banyak yang tidak akan paham permainan licik ini, sampai akhirnya banyak yang terlambat menyadari keganasan strategi ini. Awalnya happy, terlihat menggiurkan, tapi akhirnya akan menyeret kepada kepahitan dan kebinasaan. Siapapun yang bekerja sama dengan PKC pasti awalnya akan merasa beruntung, tapi akhirnya pasti buntu. Ini adalah model ekspansi PKC, mengaburkan kebenaran, membungkus kontrol dengan teknologi, menyusup dengan perdagangan. Dan yang lebih mengerikan, semua ini disubsidi oleh rakyat China sendiri. Bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk mewujudkan ambisi global sang partai. Rakyat China bukan hanya sekedar sapi perah. Ya, kalau sapi perah masih dipelihara dan dikasih makan. Tapi justru rakyat China dibiarkan kelaparan, menderita, dan mati pun tidak jadi soal. Saudaraku, jangan terkecoh oleh mobil listrik murah. Jangan terlena oleh angka pertumbuhan ekonomi yang dipoles-poles. Di baliknya ada bahaya tersembunyi. Komunisme tidak pernah berubah. Mereka tidak bersaing. Mereka menyusup. Mereka tidak berdagang, mereka ingin menjajah. BYD bukan sekedar perusahaan, ia adalah pion dalam strategi besar PKC untuk mengendalikan dunia lewat teknologi dan ketergantungan ekonomi. Bangsa Indonesia harus waspada, kita jangan sekedar jadi pasar, kita harus jadi penjaga kedaulatan bangsa. Karena kalau kita biarkan PKC masuk melalui produk, esok hari mereka masuk ke sekolah, ke regulasi, ke jantung negara. BYD adalah peringatan bahwa di balik baterai mobil listrik ada baterai lain yang sedang diisi, baterai ideologi komunisme. Bangkitlah Indonesiaku, berdiri dengan mata terbuka dan hati yang merdeka. Jangan memilih komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Di kesempatan ini saya ingin menyapa pemirsa semua. Terima kasih untuk saran dan masukan. Terkhusus di edisi ini saya menyapa Bontareja 2341. Komentar Bontareja 2341, berita Anda propaganda Amerika. Antek. Berita dari apa ini? Berita hoax. Perlu saya sampaikan, mengapa saya membuat channel ini? Karena ini adalah sebuah narasi penyeimbang. Jika informasi yang kita terima salah, maka keputusan salah. Dan akibat keputusan salah adalah sebuah kerugian, bahkan bisa menjadi bencana. Untuk komentar ini, logika sederhananya, dari mana Anda tahu bahwa berita ini adalah berita propaganda? Tapi berita yang Anda terima
bukan propaganda. PKC bebas menyiarkan berita di negara demokrasi, tapi di negaranya sendiri semua disensor. Mana yang lebih bisa dipercaya? Berita dari negara yang demokrasi atau dari negara komunis yang semua sudah disaring oleh pemerintah PKC? Sekedar untuk direnungkan saja, mana yang Anda percaya? Berita dari negara yang terbuka atau dari negara yang tertutup? Salam patriot untuk Indonesia berdaulat.